Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa, para jamaah Masjid As-Sunnah Bintaro yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang serial pembahasan akidah Asy'ariyah. Tentunya tidak lain untuk sebagai nasihat kepada saudara-saudara kita dari Asy'ariyah untuk meninjau kembali ya pemahaman mereka tentang akidah mereka ya. Karena ternyata akidah mereka tidak sesuai dengan pemahaman akidah salaf ya. Dan sebagaimana pernah saya sampaikan bahwasanya akidah mereka dibangun murni di atas akal ya. Itu sumber utama. Bahkan sebagian mereka mengatakan tidak boleh berbicara tentang Allah dengan dalil ya. Sebagaimana sudah kita nukil sebelumnya ya, ungkapan-ungkapan mereka. Jadi Al-Amidi dan yang lainnya. Adapun akal hanya sekedar adapun dalil hanya sekedar pelengkap, tapi sumber utama mereka adalah akal. Sehingga mereka punya Al-Qanunul Kulli, undang-undang universal yang mereka sebut dengan taqdimul aql ala naql, bahwasanya akal didahulukan daripada dalil. Dan ternyata setelah kita sebutkan justru produk-produk akidah mereka tidak masuk akal, justru sudah kita sebutkan banyak contoh. Kali ini kita akan bahas tentang salah satu produk akidah mereka yang juga sangat tidak logis tentang Al-Qur'an, yang mereka mengatakan bahwasanya kalamullah adalah kalamun nafsi, kalam nafsi. Itu bahasa jiwa ya. Bahasa jiwa. Sebelum saya menyampaikan tentang akidah Asy'ariyah yang saya akan bandingkan dengan Jahmiyah, Mu'tazilah, Kullabiyah dan Asy'ariyah, tentu kita singkat berbicara tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara yang Allah kehendaki kapan saja, dengan siapa saja, dengan topik apa saja, terserah Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan Allah memiliki sifat kalam, maha sempurna dalam kalamnya. Maha sempurna dalam kalamnya. Dan sifat kalam ya sudah ada bersama Allah sejak azali. Allah sejak ada sudah bisa berbicara. Sama seperti Allah sejak ada sudah berilmu. Allah sudah sejak ada azali sudah bisa melihat, bisa mendengar, sudah sifat-sifat sudah Allah miliki. Di antaranya Allah sudah sejak azali sudah memiliki sifat berbicara. Tetapi kapan berbicaranya Allah terserah Allah Subhanahu wa taala. Kapan berbicaranya Allah terserah Allah Subhanahu wa taala. Ditinjau dari al-kalam, dari jenis kalam tersebut, sifat kalam azali ya. Saya ulangi. Sifat kalam kita bisa tinjau dari dua sisi. Sisi pertama dari sisi jenis kalam, jenis sifat kalam itu sudah ada bersama Allah sejak azali. Sebagaimana qudrah, sebagaimana iradah. Allah sejak azali sudah berkuasa, sudah beriradah, berkehendak. Demikian juga sifat ilmu sudah ada sejak azali. Tapi ditinjau per pembicaraan, kapan Allah berbicara, maka ini suatu yang baru ya. Allah berbicara dengan Nabi Musa, nanti setelah Nabi Musa Allah ciptakan, Allah panggil di Bukit Tur Sina, Allah bicara dengan dia. Ya, bukan Allah berbicara dengan Nabi Musa sejak azali, enggak. Allah berbicara dengan Nabi Musa di kemudian hari ya. Allah berbicara dengan Ibrahim di kemudian hari, Allah bicara dengan malaikat di kemudian hari. Ya, tapi sifat bicara Allah sudah ada sejak azali. Sama dengan iradah, Allah berkehendak. Allah memiliki iradah, kehendak sejak zaman azali. Allah bisa berkehendak, tapi Allah berkehendak ini terserah Allah Subhanahu wa taala kapan dia mau berkehendak, kapan dia mau sama dengan penciptaan. Allah Subhanahu wa taala sejak dahulu bisa mencipta. Sejak zaman azali Allah sudah bisa mencipta, punya potensi untuk mencipta. Tapi menciptanya kapan? Ya belakangan. Menciptakan makhluk belakangan, ciptakan langit, bumi, ciptakan kita, ya, ciptakan itu belakangan. Tapi sifat-sifat itu sudah ada bersama Allah Subhanahu wa taala. Adapun per pembicaraan, maka ini perkara yang baru. Ini yang tidak bisa diterima oleh ahlul bidah ya. Tidak bisa diterima oleh ahlul bidah. Kemudian juga di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya Allah berbicara dengan suara.
Allah berbicara dengan suara. Didengar oleh Nabi Musa. Allah berfirman, "Fastami' lima yuha." Dengarkanlah apa yang diwahyukan kepadamu wahai Musa. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budini wa aqimis salata li dzikri. Dalam surah Thaha. Wahai Musa, fastami' lima yuha, dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali aku. Fa'budni, ibadahlah kepada aku. Wa aqimil salata li dzikri, dan dirikan salat untuk mengingatku. Jelas ini Allah berbicara dengan Nabi Musa. Makanya Allah mengatakan wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan pembicaraan yang sebenar-benarnya. Di sini adalah maf'ul mutlak, penekanan, dengan pembicaraan yang sebenar-benarnya. Dan Nabi Musa dimuliakan oleh Allah karena Allah bicara langsung dengan Nabi Musa. Tidak semua rasul Allah bicara langsung. Ya. Allah mengatakan tilkar rusulu faddalna ba'dhum 'ala ba'd. Minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Itulah para rasul, ya. Kami muliakan satu di antara yang lain. Minhum man kallamallah, di antara mereka ada yang Allah bicara langsung dengan mereka. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam, ya. Wa ma kana li basharin ay yukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhya bi idnihi ma yasha. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah satu manusia pun Allah ajak bicara kecuali dengan 3 cara. Kata Allah, illa wahyan, yaitu wahyu, Allah mewahyukan, memahamkan pembicaraan Allah. Yang kedua, au mi wara'i hijab, atau di balik hijab, ini bicara langsung. Allah bicara di balik hijab, bicara langsung dengan dia. Au yursilu rasulan, atau Allah kirim rasul, malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi tarekat memberi wahyu bermacam-macam, ya. Di antaranya mi wara'i hijab, bicara langsung di balik hijab, yaitu yang dialami oleh Nabi Musa alaihi salam. Jadi ini akidah Allah berbicara dengan suara yang didengar. Ini akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidahnya Imam Ahmad, akidahnya Imam Al-Bukhari. Makanya di antara perkara yang menakjubkan, ini buku Fathul Bari, karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam masalah sifatul kalam, dia dalam beberapa masalah, dia sering mengikuti Asy'ariyah, tapi dalam perkara-perkara urgen dia menyelisih Asy'ariyah. Dalam masalah kalam, kemudian juga dalam masalah dalil a'rad, ya. Mungkin suatu saat kita akan bahas. Tapi intinya ketika dia bahas masalah sifat kalam, dia nukil perkataan Jahmiyah, Mu'tazilah, Kullabiyah, Asy'ariyah. Dia nukil juga perkataan Ahlus Sunnah, ya. Di antaranya dia menukil perkataan Imam Ahmad. Ya, bisa antum buka dalam kalau yang punya Fathul Bari jilid 13 halaman 460. Dia berkata, waqad qala Abdullah bin Ahmad bin Hanbal fi kitabih Sunnah. Telah berkata Abdullah bin Ahmad, itu anaknya Imam Ahmad, punya buku Kitabus Sunnah, ada saya punya juga, nanti saya pernah tunjukkan Kitabus Sunnah karya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, anaknya Imam Ahmad. Dia berkata, sa'altu abi an qaumin yaqulun, aku bertanya kepada ayahku tentang suatu kaum yang mereka berkata, lamma kallamallahu Musa lam yatakallam bisautin. Tatkala Allah berbicara dengan Musa alaihissalam, Allah bicara tanpa suara. Aku bertanya kepada ayahku tentang perkataan suatu kaum yang mengatakan Allah ketika berbicara dengan Musa tanpa suara. Faqala li abi, maka ayahku berkata kepadaku, bal takallama bisautin. Justru Allah berbicara dengan suara. Hadhil ahaditsu turwa kama ja'at. Inilah hadis kita riwayatkan sebagaimana datang. Datang dalam hadis-hadis banyak, ya. Kemudian Imam Ahmad berdalil dengan hadis Ibnu Mas'ud bahwasanya Allah bicara dengan suara. Ini dinukil oleh Ibnu Hajar. Dan kitab Sunnah ada di kamar tadi saya lupa bawa, ya. Kitabnya ada. Karya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, putranya Imam Ahmad, dan dinukil dari bapaknya. Dan diakui oleh Ibnu Hajar rahimahullah tentang nukilan tersebut. Yang menakjubkan juga Ibnu Hajar menukil dari Fathul Bari, dari Khalqu Af'alil Ibad, karya Al-Imam Al-Bukhari. Fathul Bari ini apa? Fathul Bari ini syarah Sahih Al-Bukhari. Syarah kitab Sahih karangan Al-Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari punya buku akidah, di antaranya judulnya Khalqu Af'alil Ibad. Cetak baru, ada yang 1 jilid, ada 2 jilid, ya. Khalqu Af'alil Ibad. Nanti kalau kita bawa bukunya katanya itu tahqiqnya Wahabi. Enggak, ini saya nukil langsung dari Ibnu Hajar yang nukil langsung dari Khalq Af'alil Ibad. Ya. Beliau berkata, ya, tentang hadis fayunadihim, ada hadis fayunadihim bi sautin yasma'uhu man ba'ud kama yasma'uhu man qarub. Allah menyeru kepada mereka pada hari kiamat kelak bi sautin, dengan suara. Allah menyeru kepada mereka, Allah bicara dengan mereka dengan suara. Yasma'uhu man ba'ud, yang mendengar dari jauh, kama yasma'uhu man qarub, sama mendengar yang dari dekat. Di sini Imam Bukhari dalam Khalqi Af'alil Ibad mengatakan, lihatlah suara Allah beda dengan suara makhluk.
Di antara bukti bedanya suara Allah dengan suara makhluk, kalau suara makhluk beda dekat yang dengar, dekat yang jauh beda dengarnya. Allah berbicara dengar jauh dekat dengarnya sama. Kemudian Imam Bukhari juga berdalil dengan dalam kitabnya Khalq Af'alil Ibad bagaimana malaikat mendengar suara Allah maka mereka pingsan. Ya, berarti ada yang mereka dengar. Kalau mereka dengar suara lain, suara malaikat di antara mereka, mereka tidak pingsan. Mereka dengar suara manusia tidak pingsan. Begitu dengar suara Allah mereka pingsan. Berarti suara Allah tidak sama dengan suara makhluk. Ini akidah Ahlus Sunnah. Ya. Taib. Kemudian beliau berkata, saya bacakan perkataan Imam Bukhari. Ya. Wa hamalahu ba'dul a'immati ala majazil hadfi ay ya'muru man yunadi. Ya. Sebagian imam mengatakan ini ada majaznya. Seharusnya maknanya Allah pun menyuruh malaikat atau yang lain untuk berbicara dengan suara. Jadi yang berbicara bukan Allah, tapi ada malaikat yang disuruh. Katanya ada yang dihapus ya. Wastab'adahu ba'dhu man athbata saut bi anna fi qawlihi yasma'uhu man ba'ud isyaratan ila annahu laysa minal makhluqat. Ya. Dan ini yang mengatakan bahwasanya yang menetapkan ada suara mengatakan takwil ini tidak benar. Ya. Karena dalam hadis disebutkan yasma'uhu man ba'ud. Bahwasanya yang dengar jauh sama dengar dekat sama ya. Kalau ini makhluk tidak akan demikian. Menunjukkan perkataan ini suara ini bukan suara makhluk. Li'annahu lam yu'had mithlu hadza fihim, karena tidak ada makhluk yang seperti ini. Makhluk kalau bicara dekat-dekat jauh beda kedengarannya. Ketika dikatakan suara yang dengar dekat sama jauh sama-sama mendengarnya, ini berarti bukan suara makhluk. Wa bi annal malaikata idza sami'uhu sa'iqu, dan kalau malaikat mendengar suara Allah mereka pingsan. Kama sayati fil kalami alal hadis alladhi ba'dahu. Wa idza sami'a ba'dhuhum ba'dhan lam yas'aqu. Adapun kalau malaikat mendengar di antara mereka, mereka tidak pingsan. Qala fa'ala hadza fa sautuhu sifatun min sifati dzatihi. Dengan demikian dia berkata bahwasanya suara Allah adalah sifat dari sifat-sifat zat Allah. La yushbihu sauta ghairihi, tidak sama dengan suara yang lain. Idz laisa yujadu syai'un min sifati fi sifatil makhluqin. Karena sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Hakadha, perhatikan. Ini setelah Ibnu Hajar menjelaskan. Hakadha qarrarahul musannifu fi kitabi Khalqi Af'alil Ibad. Inilah yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Khalq Af'alil Ibad. Jadi maksud saya apa yang kita bahas? Ini akidahnya Imam Ahmad, akidahnya Imam Bukhari. Bukan akidahnya Firanda, bukan akidahnya Muhammad bin Abdul Wahhab, bukan akidahnya Ibnu Taimiyah. Diakui oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Hakadha qarrarahul musannif. Demikianlah Imam Bukhari membahas dalam kitabnya Khalq Af'alil Ibad bahwasanya Allah punya suara tidak sama dengan suara makhluk. Selesai. Ya. Oleh karenanya Ibnu Hajar ketika membahas tentang masalah suara, dia nukil ya. Dia kayak ragu-ragu ya. Dia seakan-akan terkadang intinya dia berkata, perhatikan sini ya. Dia berkata, hadha hasilu kalami man yanfas saut minal a'immah wa yalzam minhu anna Allah lam yusmi ahadan min malaikati wa rusul kalamihi bal alhamuhum iyahu. Dan ini kesimpulan dari orang-orang yang mengingkari sifat suara Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kelazimannya kata Ibnu Hajar, kelaziman dari orang yang mengingkari suara Allah, berarti Allah tidak pernah memperdengarkan suaranya kepada seorang pun. Dari malaikat tidak pernah dengar suara Allah, para rasul juga tidak pernah dengar. Allah cuma mengilhamkan. Wa hasilul ihtijaj li nafi ar-ruju' ila al-qiyas, dan intinya kesimpulan mereka mengkiaskan suara Allah ala aswatil makhlukin. Mereka mengkiaskan suara Allah dengan suatu makhluk. Ya, li'annaha allati uhida annaha dzatu makharij wa la yakhfa ma fihi. Karena namanya suara itu pasti keluar dari makhrajul huruf, dari mulut, dari lisan. Tapi Ibnu Hajar mengatakan apa? Wa la yakhfa ma fihi. Tentu ini tidak samar lagi bahwa ini pendalilan ini tidak kuat, kias ini. Idzi sautu qad yakunu min ghairi makharij. Dia bantah pendalilan mereka karena suara terkadang tanpa harus lewat mulut, bibir, enggak mesti. Ya, kemudian beliau berkata, lakin yumna'ul qiyas madhkur wal khilaf wa sifatul khaliq la tuqasu ala sifatil makhluq. Ya, tetapi dilarang kias tersebut dan sifat Allah tidak boleh dikiaskan dengan sifat makhluk. Wa idza thabata dzikrus saut, kalau telah jelas ada penyebutan saut, suara dalam hadis-hadis yang sahih, wajibal imanu bihi, maka wajib untuk mengimaninya. Cuma di akhir dia mengatakan tsumma imma tafwid wa imma ta'wil. Kemudian ditafwid atau ditakwil ya. Tapi dia amanah dalam menukil perkataan Imam Ahmad dan dalam menukil perkataan Ibnu Hajar, bahkan dalam menukil Imam Bukhari, bahkan dia membantah orang-orang yang mengkiaskan
suara Allah dengan suara makhluk. Kemudian dia juga berkata, Ibnu Hajar rahimahullah taala, dia mengatakan, orang-orang mengatakan kalau suara berarti harus ada ini, harus ada tenggorokan dan yang lainnya. Dia berkata, wa ajaba man athbata bi anna saut al-mawsuf bidzalika huwal ma'hud minal adamiyyin kas-sam'i wal basar. Yang kamu sebut suara itu harus ada pita suaranya, harus ada mulutnya, itu sifat suara makhluk. Wa sifatur rabbi bi khilafi dzalik. Adapun sifat Allah tidak seperti itu. Fala yalzam al-madhkur al-mahdhur al-madhkur. Maka yang dikhawatirkan tidak mesti terjadi. Kalian takut menetapkan sifat suara karena kalian takut sama seperti seorang makhluk harus ada mulutnya. Tidak, kata Ibnu Hajar, tidak harus. Ya, maka tidak harus seperti itu. Ma'atiqadit tanzih wa adami tasbih. Kita tetapkan saja dengan keyakinan tidak tasbih. Wa annahu yajuzu an yakuna min ghairil hanjarah fala yalzamu tasbih. Dan bahwasanya bisa jadi suara tersebut keluar tanpa harus ada kerongkongan atau pita suara dan yang lainnya, maka tidak harus ada tasbih. Waqad qala, kemudian di terakhir dinukil perkataan Imam Ahmad tadi yang saya sebutkan, Abdullah bin Ahmad putranya Muhammad berkata, saya bertanya kepada ayahku, ada suatu kaum mengatakan Allah berbicara tanpa suara, faqala li abi, kata ayahku, bal takallama bisautin, justru Allah berbicara dengan suara. Jadi ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah sederhana, mudah sekali. Jadi semua orang kalau dengar Allah bicara semua paham, tidak ada yang mau paham yang lain. Orang awam paham sederhana. Kalau bilang Allah bicara, ya sudah Allah bicara. Nabi Musa dengar. Nabi Musa dengar, jelas dalam Al-Quran, fastami' lima yuha. Dengarkan apa yang diwahyukan kepada engkau, wahai Musa. Innani ana Allah, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu. Allah bicara dengan malaikat, Allah bicara dengan Nabi Musa, dan seterusnya. Dan itu akidahnya Imam Ahmad, akidahnya Al-Bukhari dalam kitabnya Khalq Af'alil Ibad. Tapi kita ingin tahu akidah Asy'ariyah seperti apa. Akidah Ahlussunnah sudah kita jelaskan. Sekarang akidah Mu'attilah, para penolak sifat, tentang Al-Quran, tentang firman Allah, atau kalam Allah. Kita ada beberapa kelompok. Yang pertama adalah Al-Jahmiyah. Al-Jahmiyah, kemudian nanti ada namanya Al-Mu'tazilah. Ada namanya Al-Kullabiyah. Kemudian namanya Al-Asy'ariyah. Taib Al-Jahmiyah, apa kata mereka? Kata mereka bahwasanya Allah ketika berbicara dengan Musa, alaihissalam, Allah menciptakan suara di pohon atau di udara. Allah menciptakan, perhatikan, Allah menciptakan suara di pohon dan di udara. Jadi mereka menyatakan Musa mendengar, tapi yang didengar bukan suara Allah. Kesimpulannya yang didengar Musa bukan suara Allah. Bukan suara Allah, tapi suara yang diciptakan Allah. Ciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kalau begitu firman Allah adalah makhluk. Berarti kalamullah makhluk, jelas ciptaan. Kalamullah maksudnya disebut kalamullah, tapi itu makhluk. Dan ini yang hanyalah kalamullah, dinamakan kalamullah hanyalah majaz aja, majaz. Sebenarnya bukan kalamullah, tapi suara yang diciptakan oleh Allah, yang didengar oleh Nabi Musa. Ya. Kenapa mereka harus mengatakan bahwasanya itu bukan suara Allah? Kata mereka, Allah statis, tidak mungkin ada mengalami suatu yang baru. Namanya bicara dengan Nabi Musa itu suatu yang baru. Kalau gitu Allah statis berarti apa? Itu ciptaan berarti. Ciptaan, dan zat Allah tidak boleh digabungkan dengan sifat. Semua sifat adalah makhluk. Semua sifat adalah makhluk. Tapi kalamullah adalah majaz. Ini Jahmiyah. Taib. Mu'tazilah akidahnya persis seperti Jahmiyah. Mu'tazilah
akidahnya persis seperti Jahmiyah. Karena dia mewarisi dari Jahmiyah persis seperti Jahmiyah. Hanya saja mereka berkata Allahu yatakallamu haqiqatan la majazan wa kalamuhu makhluk. Bedanya di sini kata mereka, Allah berbicara secara hakikat. Allah benar-benar berbicara. Secara hakikat, bukan majaz, tapi sama. Firman Allah adalah makhluk. Perhatikan, untuk Jahmiyah dan Mu'tazilah, mereka masih memahami bahwasanya namanya berbicara itu berarti ada yang saling mendengar ya. Jahmiyah dan Mu'tazilah memahami namanya berbicara ya berbicara ya adalah saling mendengar. Mendengar. Hanya saja mereka tidak menerima suara adalah sifat Allah karena mereka bilang Allah statis, tidak menerima hal yang baru, berarti suara adalah bukan firman Allah. Sebelum kita lanjutkan, kita bilang al-idhafah ada dua. Perhatikan sini. Jadi al-idhafah ila Allah, penisbahan kepada Allah ada dua. Ada dua. Yang pertama adalah idhafah al-makhluk ila Allah, idhafatu al-ain ila Allah, yaitu menisbahkan sesuatu benda atau makhluk, suatu makhluk kepada Allah. Maka ini namanya idhafatul makhluk ila Allah. Contoh Baitullah, rumah Allah. Lihat rumah Allah. Baitnya apa? Bait ain, sesuatu zat. Jadi suatu zat ya, gampangannya. Suatu zat kepada Allah. Nisbahkan suatu zat kepada Allah. Nah, kalau kita suatu zat sini berarti makhluk ya. Ini berarti apa? Makhluk. Berarti makhluk. Baitullah yaitu zat rumah Allah, bukan Allah bersifat dengan bait. Sederhana seperti Baitullah, Ka'batullah. Kemudian lagi apa? Naqatullah, onta Allah misalnya. Rasulullah. Ini semua bait, Ka'bah, onta, Rasul semua zat disembahkan kepada Allah, berarti sama dengan nisbah makhluk kepada Allah. Adapun idhafah yang kedua, idhafah as-sifah ilal mausuf. Menisbahkan sifat kepada yang disifati. Contohnya apa? Ilmullah, qudratullah. Baik. Ilmu Allah berarti ilmu ini zat atau bukan? Ilmu ini bukan zat, ini sifat. Dia butuh mausuf, tempat sesuatu yang disifati. Maka tidak bisa kita bilang ini makhluk disifat kepada Allah, enggak. Ilmu sifat, ketika dinisbahkan kepada Allah berarti Allah yang memiliki sifat tersebut. Qudratullah, iradatullah, ya. Iradatullah misalnya. Kemudian apa? Kalamullah. Kalam ini bukan zat ya. Kalam ini zat, ini sifat berbicara. Ketika disandarkan kepada Allah, maka dia menjadi sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Jahmiyah dan Mu'tazilah ini berarti intinya apa? Ini
Ini adalah menisbahkan sifat kepada Allah. Nisbahkan sifat. Nah, Jahmiyah dan Mu'tazilah menganggap kalamullah itu seperti Baitullah. Mereka anggap itu makhluk, kalamullah itu makhluk, ilmullah, iradatullah itu idhofahnya seperti idhofah zat kepada Allah. Jadi mereka anggap menurut Jahmiyah ini sama dengan ini. Padahal kita tahu ini dua hal yang berbeda. Penisbahan berbeda. Kalau Baitullah iya baitnya makhluk. Naqatullah ontanya makhluk. Apa lagi? Rasulullah rasulnya makhluk, jelas ya. Ka'batullah Ka'bahnya makhluk. Tapi kalau ilmullah ilmunya bukan zat, maka tidak bisa dikatakan makhluk diidhofahkan, disandarkan kepada Allah. Jadi ilmunya Allah ya berarti Allah yang memiliki sifat ilmu. Qudratullah Allah memiliki sifat qudrah. Iradah kehendak Allah Allah memiliki kehendak. Kalamullah Allah memiliki kehendak. Nah, mereka pahamnya idhofah kalamullah seperti ini. Ini pemahaman Mu'tazilah dan Jahmiyah. Baik. Berikutnya Al-Kullabiyah. Al-Kullabiyah mereka punya bid'ah baru, mereka katakan dengan kalamun nafs, dan ini akhirnya diadopsi oleh Asy'ariyah. Kata mereka, kalamullah kalamun nafsi. Firman Allah itu adalah bahasa jiwa. Bahasa jiwa. Jadi kenapa bahasa jiwa kata mereka? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak adalah statis, tidak menerima perubahan. Ya. Allah adalah statis, tidak menerima perubahan. Jadi poin-poinnya apa? Firman Allah qadim ya. Azali. Seluruhnya ya. Seluruhnya azali. Firman Allah hanya satu, tidak terbagi-bagi. Karena kalau terbagi-bagi satu kesatuan, kalau terbagi-bagi berarti makhluk ya, makhluk yang terbagi-bagi. Firman Allah enggak satu kesatuan azali. Firman Allah tanpa suara. Apalagi huruf. Jadi firman Allah azali tidak pernah berubah, azali hanya satu kesatuan ya, tidak pernah berubah. Firman Allah tidak pernah berubah. Ini gara-gara terjebak dengan bahwasanya Allah harus statis. Nah, kalau bilang wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa di tangan kanmu hai Musa? Musa jawab, qala hiya asaya, ini adalah tongkatku. Berarti kan Allah ngomong lagi, saling jawab-jawaban dengan Nabi Musa. Enggak bisa, itu makhluk semuanya, enggak bisa. Itu sifat makhluk yang mengalami perubahan. Allah enggak ada seperti itu. Kalau gitu firman Allah satu kesatuan, statis, tidak pernah berubah, tidak ada suara tanpa ruh. Terus kalau gitu Al-Qur'an itu apa? Ini jadi pertanyaan. Nah, kalau firman Allah statis, tidak pernah berubah dari azali sampai sekarang, tidak pernah berubah. Satu kesatuan, tidak boleh dibagi-bagi. Tanpa suara, tanpa huruf. Kalau gitu Al-Qur'an itu apa? Kata mereka, Al-Qur'an adalah hikayah. Al-Qur'an hikayah an kalamillahi nafsi. Al-Quran itu hanya hikayat. Hanya hikayat dari bahasa jiwa Allah. Ya, dari bahasa jiwa Allah. Ibarat seorang tidak ngomong dalam hatinya, sampai disebut oleh Al-Baqillani atau ya di Al-Baqillani. Apa itu bahasa jiwa? Kata dia apa yang terdapat dalam Al-Khuld, saya bacakan ya. Al-Juwaini ya. Tunggu aja, saya tadi bentar ya.
Qadarullah. Intinya adalah bahasa jiwa, ya. Bahasa jiwa itu bukan diungkapkan dengan kata-kata dan suara, tapi bahasa yang ada dalam jiwa Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Juwayni berkata, "Wa dhahaba ahlul haqq ila itsbatil kalamil qa'im bin nafs wa huwa al-fikru." Kalamin nafsi itu adalah al-fikru alladhi yaduru fil khuld, yaitu pikiran yang berputar dalam jiwa, itu bahasa jiwa namanya. Wa tadullu alaihi al-ibarat, ya, kemudian diungkapkan dengan ibarat-ibarat. Jadi al-fikru alladhi yaduru fil khuld, yaitu pikiran yang bergejolak dalam jiwa, itu satu kesatuan, tidak terpisah-pisah, tidak bisa dibagi-bagi, tidak pernah berubah, itu tok. Terus Al-Qur'an apa? Al-Qur'an itu hikayat, hanya menghikayatkan. Saya sederhana seperti ada orang bisu, dia ingin ngomong sesuatu enggak bisa, tapi kita ungkapkan maksud dia itu begini. Kita memahami maksud dia ini begini. Dia tidak ungkapin. Dia enggak bisa ngungkapin. Kata dia, Allah enggak bisa ngungkapin karena suara itu makhluk baru, ya, dan Allah tidak menerima suatu hal yang baru, ya. Jadi Al-Qur'an itu kalamun nafsi. Dari sini kita tahu bahwasanya Al-Qur'an berarti makhluk. Kesimpulannya berarti apa? Dan ini mereka akui. Saya akan baca banyak nukilannya, mereka mengakui. Berarti Al-Qur'an yang kita baca bukan firman Allah. Bukan karena firman Allah tanpa suara, tanpa huruf. Kalau begitu dia adalah makhluk. Tapi makhluk untuk mengungkapkan bahasa jiwa Allah. Bahasa jiwa Allah. Makhluk. Bedanya mirip dengan Jahmiyah, sama-sama itu makhluk. Al-Qur'an itu makhluk sama. Al-Quran itu makhluk sama dengan Jahmiyah dan Mu'tazilah, tidak ada bedanya, ya. Cuma kalau Jahmiyah mengatakan ya itu firman Allah memang. Cuma memang firman Allah itu makhluk. Kalau mereka enggak, firman Allah ada sifat zatiyah dalam jiwa, tidak pernah keluar, tanpa suara, tanpa huruf. Yang diungkapkan, pengungkapnya itu hanyalah makhluk, ya. Jadi Al-Quran yang kita baca ini, yang kita baca ternyata bukan firman Allah, hanyalah ungkapan dari firman Allah. Dan ini saya rasa tidak ada orang awam yang paham seperti ini. Orang-orang Asy'ariyah, orang ngaku Asy'ariyah pun enggak ngerti seperti saya rasa. Ya, kecuali mungkin dai-dainya. Orang awam mana tahu? Mana tahu, ya. Jadi hanya orang yang, kalau orang awam dengar, oh berarti yang kita baca bukan firman Allah. Bukan. Yang kita baca ini menurut Asy'ariyah bukan firman Allah. Firman Allah itu bahasa jiwa yang satu kesatuan tidak pernah berubah. Nanti saya akan sebut kenapa saya katakan tidak masuk akal setelah ini. Taib, sekarang Asy'ariyah. Al-Asy'ariyah. Mereka sama, akidahnya sama dengan Kullabiyah. Karena mewarisi dari Kullabiyah, sama dengan Kullabiyah. Jadi sama-sama terjebak dalam Allah harus statis, ya. Semua Asy'ariyah, Kullabiyah, Mu'tazilah, Jahmiyah sama, sepakat Allah statis, cuma pengungkapannya berbeda. Kalau Jahmiyah sama Mu'tazilah Allah statis berarti firman Allah ya makhluk, selesai. Karena kalau ada berarti itu bukan makhluk, selesai. Kalau Kullabiyah, Asy'ariyah enggak, firmannya ada dalam jiwa. Yang diungkapkan pengungkapannya yang makhluk, ya. Sama dengan Kullabiyah, hanya saja mereka lebih memilih dengan lafal ibarat, ya. Bukan hikayat. Ini sekedar biasa aja. Kalau hikayat seakan-akan sama persis, kalau ibarat hanya ungkapan. Hanya ungkapan. Nah, mereka sepakat bahwasanya Al-Qur'an hanyalah ibarat. Al-Qur'an hanyalah ibarat, ya. Taib. Ibaratnya dari siapa? Ibarat Al-Qur'an dari siapa? Siapa yang bikin? Dari siapa? Yang jelas bukan dari Allah, bukan Allah yang itu, bukan karena Allah bicara tanpa suara, tanpa huruf. Khilaf di kalangan mereka. Ada yang mengatakan khilaf, ya. Ada yang mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak salah ini pendapat Al-Baqillani, ya, dari Nabi. Allah bikin dia paham, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengungkapkan dengan bahasanya. Ada yang mengatakan dari Jibril. Kalau tidak salah ini Ar-Razi, ini pendapat Ar-Razi. Jibril, Al-Quran itu ungkapannya Jibril. Jibril dengar dari, Jibril memahami dari Allah, bukan dengar. Jibril memahami dari Allah, Jibril mengungkapkan dengan Al-Quran, sampaikan kepada Nabi. Karena bukan Nabi yang bikin, Nabi cuma dengar dari Jibril.
berarti ibaratnya dari Jibril. Ada yang mengatakan itu ibaratnya Allah yang ciptakan. Ibaratnya dari Allah, Allah yang ciptakan. Allah yang ciptakan. Baik. Ini sementara. Nanti saya akan bahas tentang ini. Kenapa saya katakan tidak masuk akal setelah ini. Ya. Jadi perlu kita pahami beda antara Jahmiyah, Mu'tazilah, Kullabiyah sama Asy'ariyah. Mudah-mudahan dipahami. Saya ulangi. Jahmiyah karena Allah adalah statis, ya. Statis dan zat Allah statis tidak bisa digabungkan dengan sifat, apalagi sifat yang berubah-ubah seperti itu, maka sifat Allah adalah makhluk. Jahmiyah juga Mu'tazilah juga demikian. Hanya saja kata Jahmiyah Al-Qur'an kalamullah itu majaz. Kalau Mu'tazilah bukan majaz, benar hakiki. Itu sifat Allah, tapi sifat Allah itu makhluk, selesai. Sifat Allah itu makhluk, ya. Kalamullah sama seperti Baitullah. Kalamullah sama dengan seperti rumah Allah, sama dengan onta Allah. Kayaknya kalamullah seperti zat yang diciptakan entah di pohon, entah di udara. Bantahannya sudah saya pernah bahas dalam syarah Aqidah Wasithiyah, panjang ya. Adapun kullabiyah enggak. Firman Allah ada, tapi firman Allah firman yang ada dalam jiwa. Jiwa itu satu kesatuan karena Allah statis, tidak, bahasa tersebut satu kesatuan, tidak pernah berubah, azali tidak pernah berubah, tanpa suara, tanpa huruf. Kemudian adapun Al-Qur'an hanyalah hikayat, bukan firman Allah, menghikayatkan apa yang dipahami dari firman Allah tersebut, dari bahasa jiwa Allah tersebut. Maka dengan Al-Qur'an. Kalau Asy'ariyah sama, cuma dia mengungkap dengan ibarat. Ibarat tidak mesti sama, ya. Kalau hikayat bisa jadi dipahami sama persis, kalau ibarat enggak, ibarat dari bahasa jiwa Allah. Nah, ibarat tersebut, Al-Qur'an tersebut dari mana? Khilaf di antara mereka, dari Nabi yang bikin ibarat tersebut. Ada yang mengatakan bukan, Jibril yang bikin, karena Jibril kasih tahu sama Nabi dengar. Ada yang mengatakan ibaratnya Allah yang ciptakan. Kalau nggak salah Bajuri, saya lupa ya, tapi saya ada dalam catatan saya. Bajuri berpendapat ibaratnya Allah ciptakan. Tapi selain ini baru kita bahas yang tidak masuk akalnya di mana. Tolong dihapus. Tapi ikhwan, insyaallah di sini kita akan bahas tentang bagaimana saya katakan produk mereka ini yang mereka mendahulukan akal daripada dalil justru tidak logis, ya. Bagaimana tidak logisnya akan kita bahas setelah ini, tentang akidah Asy'ariyah dan ini juga akidah Kullabiyah tentang firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah, firman Allah tidak terbatas. Firman Allah tidak terbatas. Al-Qur'an sebagian dari firman Allah. Allah bicara dengan Nabi Musa, Taurat, Allah bicara dengan Nabi Isa, Injil. Allah bicara dengan Nabi Muhammad SAW, Al-Qur'an, ya. Jadi Al-Qur'an salah satu dari firman Allah. Jadi Allah bicara dalam kesempatan ini dengan ini, adapun mereka firman Allah harus satu kesatuan. Taib. Kita bahas sekarang akidah Asy'ariyah tentang bahasa jiwa. Itu kalamullah an-nafsi. Baik. Pertama, kata mereka, firman Allah atau kalamullah tidak ada tanpa suara. Kalamullah tanpa suara. Pertanyaan, kalau gitu yang didengar oleh Musa siapa? Kalau gitu, yang didengar oleh Musa apa? Apa yang didengar oleh Musa? Allah mengatakan fastami', dengarkan. Kata mereka Allah bicara tanpa suara. Terus gimana cara Musa mendengar? Bagaimana cara Musa? Kita tanya Musa mendengar atau tidak? Mendengar berarti ada suara. Namanya mendengar apa suara? Mendengar ya dengar suara, ya. Mendengar itu namanya mendengar suara, ya. Mendengar suara. Kalau memahami, ilmu baru dipahami. Mendengar itu pasti mendengar suara. Maka mereka bingung akan hal ini. Bagaimana? Apa maksudnya mendengar? Kalau mereka bilang seperti Allah ciptakan suara di pohon, sama dengan Mu'tazilah dong.
Berarti pikiran mereka sama dengan Mu'tazilah dan Jahmiyah. Allah ciptakan suara di pohon. Musa dengar suara yang diciptakan di pohon lah. Pohon yang ngomong, sembahlah aku, sungguhnya aku Allah. Apa pohon berani ngomong demikian? Pohonnya bilang loh, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Aku adalah Allah, ya. Kemudian apa namanya? Tidak ada sembahan selainku, maka sembahlah aku. Dan kalau Allah ciptakan suara di pohon, berarti bukan firman Allah, tapi firman pohon harusnya. Tapi mereka bingung, pokoknya ini bagaimana? Didengar oleh Musa, apa? Dengar itu pasti mendengar suara. Kalau tanpa suara terus bagaimana? Yang didengar oleh Musa itu gimana? Enggak logis, enggak logis. Mau takwil bagaimana coba? Ya. Apa yang didengar oleh Nabi Musa? Ya. Kalau ternyata tanpa suara, berarti tidak ada bedanya Musa dengan Nabi yang lain. Padahal Nabi dapat predikat kalimullah. Padahal Musa alaihissalam mendapat predikat kalimullah yang diajak bicara langsung oleh Allah. Kata Allah tadi, tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'dhin minhum man kallamallah. Demikianlah para rasul, itulah para rasul kami tinggikan derajat satu dengan yang lain, tidak satu derajat, ada yang lebih tinggi. Di antara mereka minhum man kallamallah. Di antara mereka ada yang Allah ajak bicara. Kalau ternyata itu bukan suara Allah, Allah tidak pernah ajak bicara, ya sama semua nabi-nabi, tidak ada bedanya. Kalau ternyata suara tersebut suara ciptaan, berarti lebih bagus yang wahyu langsung. Berarti Nabi Musa tidak afdal, malah rendah. Malah utama nabi-nabi yang tidak pakai suara di pohon. Allah langsung wahyukan kepada mereka. Padahal ulama sepakat Nabi Musa lebih tinggi derajatnya. Kalau Anda tidak mengatakan suara bukan suara Allah, repot. Imma Anda mengatakan bahwasanya kalau gitu tidak ada bedanya Musa dengan yang lain, atau Anda bahkan merendahkan Nabi Musa. Karena Nabi Musa tidak bisa paham langsung dari Allah, harus lewat Allah ciptakan suara. Ini enggak merendahkan Nabi Musa alaihissalam. Tidak ada bedanya. Taib, kata mereka Al-Quran kalamullah satu kesatuan. Satu kesatuan. Jika diungkapkan dengan bahasa Ibrani menjadi Taurat. Jika diungkapkan dengan bahasa Syriani jadi Injil. Jika diungkapkan dengan bahasa Arab jadi Al-Quran. Ini kata mereka. Karena semua ini semua hanyalah ibarat. Ini semua bersatu dengan ini semua adalah ibarat. Ibarat dari kalam nafsi. Ini konsekuensi. Al-Quran ibarat dari kalam nafsi. Sebagaimana mereka berkata. Taurat juga ibarat dari kalam nafsinya Allah di zaman Nabi Musa. Injil ibarat dari kalam nafsi. Taib. Nah, yang jadi masalah, isi Taurat bukan isi Injil, bukan isi Al-Quran. Nah, ibaratnya kok beda-beda. Ternyata kita dapati yang jadi masalah, isi Injil, isi Taurat, tidak sama dengan isi Injil, tidak sama dengan isi Al-Quran. Artinya Al-Quran kalau diterjemahkan bahasa Tabrani tidak jadi Taurat. Al-Quran kalau diterjemahkan jadi Syriani tidak jadi Injil. Nah, kalau sama-sama ibarat dari satu kesatuan, ini perhatikan, satu kesatuan, ya. Satu kesatuan harusnya isinya sama semua. Itu ibarat dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat tidak logis. Sangat tidak logis. Kemudian kita tanyakan lagi berikutnya. Musa ketika pertanyaan, kata mereka satu kesatuan tidak dibagi-bagi. Tidak terbagi-bagi. Baik, pertanyaan. Musa ketika berbicara ketika
apa namanya? Memahami, kata mereka. Memahami kalamun nafsi. Apakah memahami seluruh kalam Allah ataukah sebagian? Tinggal kalau mereka bilang, sekarang katanya kalamun nafsi satu selalu apa namanya azali, tidak pernah berubah, tidak pernah bertambah, tidak pernah berkurang, satu kesatuan, tidak dibagi-bagi agar Allah statis. Taib. Waktu Nabi Musa ngomong sama Allah, Nabi Musa paham. Itu kan ibarat dari kalam nafsi. Nabi Musa memahami seluruh kalam nafsi, atau gampangan kita. Apakah seluruh kalam nafsu itu ketika diungkapkan semuanya jadi Taurat atau sebagian kalam nafsu? Apakah Al-Quran ini adalah ungkapan dari seluruh bahasa jiwa Allah atau sebagian bahasa jiwa? Kita taruhlah kita sepakat sama Anda. Saya sepakat sama Anda tentang bahasa jiwa Allah. Taib, saya ingin tanya, Al-Quran atau Taurat, kasus Nabi Musa, atau Injil. Al-Quran ini apakah ibarat dari seluruh firman Allah, bahasa jiwa Allah? Kalau mereka bilang iya, repot. Karena kalamullah tidak terbatas. Qul law kana al-bahru midadan kalau seandainya lautan menjadi tinta bagi kalamullah, lanafidal bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi, ya. Lautan akan habis sebelum firman Allah habis. Walau ji'na bimithlihi madada, meskipun kami mendatangkan laut semisal itu. Ya, dalam ayat yang lain, wal bahru min ba'di sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Bahkan kalau 7 lautan, kalam Allah tidak ada ujungnya. Sementara Al-Quran ada batasannya dari Al-Fatihah surat An-Nas. Selesai. Nah, kita ingin tahu ini Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas ini ibarat dari seluruh firman Allah, kalam Allah yang tanpa batas ataukah sebagian? Kalau mereka bilang ungkapan dari seluruh firman Allah, kita bilang enggak benar. Berarti kalam Allah terbatas dong. Allah terbatas, padahal kalian bilang Allah tidak boleh terbatas. Kalau mereka bilang sebagian dari firman Allah lah, berarti kalam Allah terbagi-bagi dong. Mudah-mudahan antum bisa paham. Ya, kalam Allah berarti bisa dibagi-bagi. Makanya kalau mereka bilang Musa memahami seluruh firman Allah, berarti Nabi Musa ilmunya sama seperti ilmu Allah, karena semua firman Allah dia paham. Kalau dia bilang Musa hanya memahami sebagian, berarti firman Allah bisa dibagi-bagi. Baik. Kemudian di antara bantahan, ya. Pertanyaan pertama, pertanyaan kedua. Kenapa dalam Al-Quran ada banyak pembagian? Ada perintah, larangan, khabar, dan lain-lainnya. Taib. Ini bagaimana? Suatu yang tidak terbagi-bagi kok bisa diungkapkan menjadi terbagi-bagi? Ini kan enggak logis. Kalian mengatakan firman Allah satu kesatuan tidak terbagi. Karena kalau mereka bilang tidak satu kesatuan, mereka bilang berarti Allah terbagi-bagi. Syirik. Kalau gitu, kalau firman Allah bahasa jiwa satu kesatuan tidak terbagi-bagi, azali tidak pernah berubah. Nah, kenapa yang mengungkapkannya terbagi-bagi? Ada surat ini berhenti, surat lain lagi berhenti. Ini gimana sih? Harusnya kalau sesuatu yang diungkapkan itu tidak bisa terbagi, harusnya yang mengungkapkan juga tidak bisa terbagi-bagi. Bagaimana yang diungkapkan tidak terbagi, kok yang mengungkapkan terbagi-bagi? Mudah-mudahan antum paham. Ini sangat tidak logis. Yang lebih aneh lagi, di Al-Quran ada nasih mansuh. Ada ayat yang dimansuhkan. Lah gimana? Ini katanya kalamullah tidak pernah berubah. Ini kok ada ayat yang dimansuhkan? Berarti ada sebagian kalamullah yang jadi hilang. Intinya ini semua hanyalah khayalan mereka dan tidak masuk akal. Taib. Lagi mereka mengatakan kalamullah azali, tidak pernah berubah. Tapi kita bilang, bukankah dalam Al-Quran, ini buat mereka bingung, bukankah? Jawaban, bukankah dalam Al-Quran ada firman Allah, ya, qad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi zawjiha.
Sungguh Allah telah mendengar. Sungguh, perhatikan, Allah telah, pakai fi'il mudhari', telah mendengar perkataan wanita, sang wanita yang mengeluhkan suaminya kepadamu. Perhatikan. Kita bilang, ya ikhwan, ikhwani, kaum Asy'ariyah sekalian, ini firman Allah, qad sami Allah qala tajalli fi zaujika, dalam surat Mujadalah. Sungguh Allah telah mendengar perkataan sang wanita. Ini adalah ibarat dari kalamun nafsi. Sepakat kan? Sepakat. Kalamun nafsi ini tinggal kita bantah, ini berarti ibarat sebagian dari kalamun nafsi. Terserah, mereka tentu tidak bisa menjelaskan dengan baik kalamun nafsi bagaimana, karena semua tidak logis. Kita tanya, apakah dalam kalamun nafsi tersebut ada makna ini? Bukankah Al-Quran benar mengibaratkan dari kalamun nafsi, kecuali kita bilang Al-Quran salah mengibaratkan? Antum pasti enggak berani mengatakan, antum pasti mengatakan Al-Quran benar dalam mengibaratkan kalamun nafsi. Lah, perhatikan makna ini. Maknanya Allah telah mendengar perkataan seorang wanita. Apakah ungkapan ini, makna ini sudah ada sejak zaman azali? Allah telah mendengar perkataan sang wanita. Apakah perkataan ini sudah ada di zaman azali? Karena kalian mengatakan Al-Quran ibarat dari kalam Allah yang azali, kalam nafsi. Kalau kalian bilang ini sudah ada sejak zaman azali, ya ini bohong berarti. Allah telah mendengar. Bagaimana telah mendengar orang perempuan yang belum ada? Adanya di zaman Nabi. Kejadian ini di zaman Nabi ketika ada wanita mengeluhkan suaminya. Di zaman Nabi SAW. 1400 tahun yang lalu. Nah, sementara kalian bilang kalam Allah azali. Terus bagaimana ini? Ya pakai ini maknanya sudah ada zaman azali dan itu banyak. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya Nuh bitu bisalamin minna. Wahai Nuh, turunlah dari kapalmu. Baik, apakah Allah sudah ngomong gitu sejak zaman azali? Dan setelah Nuh turun, apakah Allah terus ngomong begitu? Ya Nuh turunlah, tidak pernah berubah sampai hari kiamat, sampai selama-lamanya. Sejak azali dan setelah tidak pernah berubah. Apakah ada makna itu dalam kalam nafsi Allah? Semua ini tidak logis, semua ini tidak masuk akal. Suruh mereka jelaskan dengan logis. Ini kan mendahulukan akal daripada dalil. Saya minta sama mereka jelaskan kalamun nafsi dengan logis bandingkan dengan Al-Quran. Apakah bisa dipahami oleh orang-orang awam? Apakah serumit ini akidah tentang Allah yang harus diyakini oleh orang-orang awam? Coba kita renungkan ya. Sementara dulu saya sempat dapat fatwa dulu, waktu saya pernah di satu ulama mereka di Indonesia. Kemudian barang siapa yang meyakini Allah di atas, barang siapa yang meyakini Allah bicara dengan suara ya, dia bilang kafir atau tidak boleh sholat di belakangnya. Saya lupa dulu fatwanya tersebar ya. Makanya saya bikin kajian dulu zaman dulu ya. Bagaimana akidah Ahlussunnah kemudian dianggap itu akidah kekufuran. Ini akidah tidak logis banget ya, tidak logis banget. Tapi demikian saja ya. Ikhwan dan akhwat rahmatillah subhanahu wa ta'ala, apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai sini saja kajian kita, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.